Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ida Farida dari Fakultas Komunikasi Sastra dan Bahasa Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Islam 45 Bekasi. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang beberapa materi yang telah diberikan oleh dosen saya sebagai memenuhi tugas ujian akhir semester 2. Berikut materinya, silakan disimak. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang makanan dan minuman yang halal dan haram. Makanan yang lezat dan enak belum tentu baik untuk tubuh, dan boleh jadi makanan tersebut berbahaya bagi kesehatan. Apalagi makanan yang tidak halal bisa mengganggu kesehatan rohani. Daging yang tumbuh dari makanan haram akan dibakar di hari kiamat dengan api neraka. Oleh karena itu, kita wajib memakan makanan yang halal. Nah, makanan yang halal dari segi jenisnya ada 3. Yang pertama berupa hewan yang ada di darat maupun di laut, seperti kelinci, ayam, kambing, burung, dan ikan. Yang kedua berupa nabati atau tumbuhan, seperti padi, buah-buahan, sayur-sayuran, dan lain-lain. Yang ketiga berupa hasil bumi lainnya, seperti garam, gula, dan lain sebagainya. Nah, makanan yang halal dari usaha yang diperolehnya yaitu yang pertama halal, makanan dari hasil bekerja yang diperoleh seperti bekerja sebagai buruh, petani, pegawai, tukang, sopir, dan lain-lain. Yang kedua, halal makanan dari mengemis yang diberikan secara ikhlas. Namun, pekerjaan itu halal tetapi dibenci oleh Allah seperti pengamen. Yang ketiga, halal makanan dari hasil sedekah, zakat, infak, hadiah, tasyakuran, walimah, warisan, wasiat, dan lain sebagainya. Dan yang keempat, halal makanan dari rampasan perang, yaitu makanan yang didapat dalam peperangan atau ghaniyah. Binatang yang berkehidupan di darat, ada yang halal dan ada pula yang haram. Binatang yang halal diantaranya unta, sapi, kerbau, kambing, kuda, ayam, ikan, dan lain sebagainya. Di antara beberapa manfaat menggunakan makanan dan minuman yang halal, yang pertama membawa ketenangan hidup dalam kegiatan sehari-hari, dapat menjaga kesehatan jasmani dan rohani, mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tercermin kepribadian yang jujur dalam hidupnya dan sikap apa adanya. Rezeki yang diperolehnya membawa barokah dunia akhirat. Manusia dapat bertahan hidup di dunia sampai batas yang ditentukan Allah. Dan masih banyak keuntungan lainnya jika kita mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Nah, tadi halal, sekarang kita membahas tentang makanan yang haram dalam Islam, antara lain. Yang pertama ada bangkai. Bangkai adalah semua hewan yang mati tanpa penyembelihan yang syar'i dan juga bukan hasil perburuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, atau daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali sempat kamu menyembelihnya. Quran Surah Al-Maidah ayat 3. Atau dalam surat lain, Quran Surah Al-An'am ayat 121 yang artinya, dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan itu adalah semacam kefasikan. Nah, diperkecualikan darinya 3 bangkai. Ketiga bangkai ini halal dimakan. Yang pertama bangkai ikan, karena dia termasuk hewan air dan telah berlalu penjelasan bahwa semua hewan air adalah halal bangkainya kecuali kodok. Yang kedua adalah belalang. Yang ketiga adalah janin yang berada di dalam perut hewan yang disembelih. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ashabus Sunan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya,
Penyembelihan untuk janin adalah penyembelihan induknya. Maksud dari hewan yang disembelih sedang hamil, maka janin yang ada di dalam perutnya halal untuk dimakan tanpa harus disembelih ulang. B. Atau yang kedua, darah. Tadi bangkai, sekarang darah. Yakni darah yang mengalir dan terpancar. Hal ini dijelaskan dalam surat Al-An'am ayat 145 yang artinya atau darah yang mengalir, dikutipnya seperti itu. Dikecualikan darinya hati dan limfa, sebagaimana ditunjukkan dalam hadis Ibnu Umar yang artinya yang baru berlalu jangan dikecualikan darinya darah yang berada dalam urat-urat setelah penyembelihan. Nah, tadi bangkai, darah, dan yang ketiga adalah daging babi. Dalil dalam surah Al-Maidah ayat 3 yang haram dari daging babi adalah mencakup seluruh bagian tubuhnya termasuk lemaknya. Yang keempat adalah khamr. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi atau berkorban untuk berhala, mengguni nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu hingga kamu mendapatkan keberuntungan. Quran Surah Al-Maidah ayat 90. Dan dalam hadis riwayat Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata secara marfu bahwa semua yang memabukkan adalah haram dan semua khamr adalah haram. Kemudian selanjutnya ada semua hewan buas yang bertaring. Sahabat Abu Salabah Al-Qashuni radhiyallahu anhu berkata, yang artinya sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang dari mengkonsumsi semua hewan buas yang bertaring. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian selanjutnya semua burung yang memiliki cakar. Yang diinginkan dengannya adalah semua burung yang memiliki cakar yang kuat yang ia memangsa dengannya, seperti burung elang dan raja wali. Jumhur ulama dari kalangan 4 imam, kecuali Imam Malik dan selainnya menyatakan pengharamannya berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam melarang untuk memakan semua hewan buas yang bertaring dan semua burung yang memiliki cakar. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya adalah keledai jinak, bukan yang liar. Ini merupakan mazhab Imam 4 kecuali Imam Malik dalam sebagian riwayat darinya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya melarang kalian untuk memakan daging keledai yang jinak karena dia adalah najis. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian selanjutnya atau yang terakhir adalah anjing. Para ulama sepakat akan haramnya memakan anjing. Di antara dalil yang menunjukkan hal ini adalah bahwa anjing termasuk dari hewan buas dan bertaring yang telah berlalu pengharamannya dan telah sabit dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, sesungguhnya Allah jika mengharamkan sesuatu maka dia akan mengharamkan harganya. Nah, yang kedua kita akan membahas tentang pernikahan. Yang pertama ada hukum pernikahan. Meskipun dianjurkan, hukum nikah bisa berbeda-beda sesuai dengan kondisi masing-masing orang. Dalam kondisi tertentu hukumnya bisa wajib, sunnah, makruh, mubah, ataupun haram. Yang pertama kita bahas tentang wajib. Hukum nikah menjadi wajib apabila seseorang telah mampu untuk membangun rumah tangga, baik secara fisik, mental, maupun finansial. Selain itu, menikah bisa membantu seseorang terhindar dari perbuatan zina yang dilarang dalam Islam. Yang kedua, sunnah. Menikah bisa dianjurkan atau disunnahkan, termasuk bagi orang-orang yang memilih untuk tidak melakukannya. Hukum tersebut berlaku bagi seseorang yang sudah mampu menikah namun tidak mampu menafkahi istri secara finansial. Dalam kondisi seperti ini,
orang tersebut sebaiknya meminta petunjuk Allah untuk berikhtiar, beribadah, dan berpuasa. Selain itu, bisa berdoa sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Kemudian yang ketiga ada makruh. Selanjutnya, hukum nikah bisa makruh apabila terjadi pada seseorang akan menikah tapi tidak berniat memiliki anak. Itu hukumnya makruh. Kemudian yang keempat ada mubah. Artinya seseorang yang menikah dengan tujuan hanya sekedar untuk memenuhi syahwatnya saja atau untuk bersenang-senang, maka nikah hukumnya mubah. Yang kelima atau yang terakhir, nikah bisa menjadi haram apabila seseorang tidak memiliki kemampuan untuk menafkahi istrinya secara lahir dan batin. Contohnya saja, tidak memiliki penghasilan dan tidak dapat melakukan hubungan seksual karena suatu alasan. Alasan lainnya adalah karena menikahi saudara sedarah kandung atau mahramnya. Itu haram. Kemudian yang kedua ada syarat nikah. Syarat nikahnya ada 3. Yang pertama, beragama Islam, baik si calon pengantin laki-laki atau pengantin perempuan. Yang kedua, bukan laki-laki mahram bagi calon istri. Yang ketiga, wali akad nikah dari calon mempelai wanita. Dan dalam mazhab Syafi'i, urutan wali nikah dari calon mempelai wanita itu sebagai berikut. Yang pertama, ayah kandung, kakek dari ayah, kakek atau adik seayah seibu, kakek atau adik seayah saja, anak laki-laki dari saudara yang seayah dan seibu, anak laki-laki dari saudara yang seayah saja, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah atau biasa disebut dengan sepupu. Nah, urutan tadi yang saya sebutkan ini tidak boleh dilangkahi atau diacak kecuali pihak yang bersangkutan telah memberi izin. Yang keempat, tidak sedang melaksanakan ibadah haji. Nah, syarat syah menikah berikutnya yakni tidak sedang berhaji. Seperti dalam hadis riwayat Muslim nomor 3432 yang artinya, seorang yang sedang berihram tidak dapat menikahkan, tidak boleh dinikahkan, dan tidak boleh mengkhitbah. Dan yang kelima adalah bukan paksaan. Kemudian rukun nikah ada 5. Yang pertama, adanya mempelai laki-laki, adanya mempelai perempuan, wali akad dari pihak perempuan, saksi nikah, ijab, dan qabul. Macam-macam talak dan cara rujuknya. Nah, dilihat dari segi cara suami menjatuhkan talak pada istrinya, talak dibagi menjadi 2. Yang pertama, talak sunni, talak yang dijatuhkan suami pada istrinya dan istrinya dalam keadaan suci atau tidak bermasalah secara hukum syara', seperti haid dan lain sebagainya. Kedua adalah talak bid'ai, talak yang dijatuhkan suami pada istrinya dan istrinya dalam keadaan haid atau bermasalah dalam pandangan syar'i. Dilihat dari segi boleh tidaknya suami rujuk dengan istrinya, maka talak dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada talak raj'i, yaitu talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya, talak 1 dan talak 2 yang belum habis masa idahnya. Dalam hal ini suami boleh rujuk kepada istrinya kapan saja selama masa idah istri belum habis. Yang kedua ada talak ba'in, yaitu talak yang dijatuhkan suami pada istrinya yang telah habis masa idahnya. Dalam hal ini talak batin terbagi lagi menjadi 2, yaitu talak batin sughra dan talak ba'in kubra. Yang sughra adalah talak yang dijatuhkan suami pada istrinya, talak 1 dan talak 2 yang telah habis masa idahnya. Kemudian yang kubra itu dijatuhkan suami pada istrinya bukan lagi talak 1-2 melainkan sudah talak 3. Dalam hal ini suami juga masih boleh kembali dengan istrinya, tapi dengan catatan setelah istrinya menikah dengan orang lain dan bercerai secara wajar. Nah, yang ketiga kita akan membahas tentang bagaimana menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Kita akan mengupas satu-satu. Yang pertama, makna dari keluarga sakinah.
Sakinah berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah ketenangan, ketentraman, aman, dan damai. Lawan dari ketentraman itu sendiri adalah keguncangan, keresahan, dan kehancuran. Sebagaimana arti kata tersebut, keluarga sakinah berarti keluarga yang di dalamnya mengandung ketenangan, ketentraman, keamanan, dan kedamaian antar anggota keluarganya. Keluarga yang sakinah berlawanan dengan keluarga yang penuh keresahan. Dengan adanya ketenangan, ketentraman, dan rasa aman, maka keguncangan di dalam keluarga tidak akan terjadi. Masing-masing anggota keluarga dapat memikirkan pemecahan masalah secara jernih dan menyentuh intinya. Konflik dalam keluarga akan mudah terjadi tanpa adanya sakinah dalam keluarga. Yang kedua, makna dari keluarga yang mawaddah. Dalam Islam, mawaddah ini adalah fitrah yang pasti dimiliki oleh manusia. Muncul perasaan cinta yang menggembu ini karena hal-hal yang sebabnya bisa dari aspek kecantikan atau ketampanan pasangannya, moralitas, kedudukan, dan hal-hal lain yang melekat pada pasangannya atau manusia ciptaan Allah. Adanya perasaan mawaddah pastinya mampu membuat rumah tangga penuh dengan cinta dan sayang. Tanpa adanya cinta, tentunya keluarga menjadi hambar. Kemudian, makna keluarga yang rahmah atau warahmah. Kata rahmah berasal dari bahasa Arab yang artinya ampunan, rahmat, rezeki, dan karunia. Rahmah terbesar tentu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada keluarga yang terjaga rasa cinta, kasih sayang, dan juga kepercayaannya. Keluarga yang rahmat tidak mungkin muncul hanya sekejap, melainkan muncul karena proses adanya saling membutuhkan, saling menutupi kekurangan, saling memahami, dan memberikan pengertian. Kemudian, bagaimana menyikapi pernikahan tanpa restu orang tua dan mengatasnamakan cinta? Wah, ini berat banget sih. Ketika tidak mendapat restu dari orang tua, coba untuk berkomunikasi dengan keluarga secara terbuka, secara jujur tanpa memanipulasi keadaan. Tujuannya agar kita tahu alasan orang tua tidak merestuinya. Apabila kita memberikan informasi-informasi yang bohong kepada mereka, ada akibat buruk yang timbul suatu saat nanti jika kemudian direstui. Apabila orang tua tidak merestui hubungan kita, meski sudah mengungkapkan dengan jujur apa adanya, dapatlah diduga bahwa hubungan yang hendak dibawa ke jenjang pernikahan itu tidak ada restu dari Allah. Bisa jadi melalui orang tua, Allah datang kepada kita untuk mencegah menjalin hubungan dengan orang-orang yang salah atau hubungan yang belum pantas untuk kita. Nah, ada 7 faktor nih terjadinya perceraian. Tadi kan kita tentang keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, terus hubungan yang tidak diridhoi atau direstui orang tua. Kali ini kita akan membahas tentang 7 faktor terjadinya perceraian. Yang pertama, adanya perbedaan prinsip. Masalah prinsip ini biasanya berkaitan dengan agama, karir, anak, dan perbedaan lainnya. Kedua adalah kekerasan. Kekerasan fisik merupakan faktor utama kenapa istri atau suami menggugat cerai pasangannya. Kemudian yang ketiga adalah perselingkuhan. Yang keempat, kecanduan seperti kecanduan rokok, mabuk, sampai minum obat-obatan terlarang. Kelima adalah keuangan. Ini adalah masalah salah satu faktor yang sering dijumpai kenapa orang pasangan itu ingin cerai, karena yang ada keuangannya itu menjadi salah. Gua ngomong apa sih? Yang kelima adalah faktor keuangan. Uang memang tidak bisa membeli kebahagiaan, tetapi kalau tidak ada uang, seseorang tidak Yang kelima adalah keuangan. Uang memang tidak bisa membeli kebahagiaan, tetapi kalau tidak ada uang, seseorang bisa lari dari pasangannya. Masalah finansial ini tak jarang ditemukan sebagai pemicu utama perceraian. Yang keenam ada komunikasi.
Apa artinya hidup bersama jika tidak pernah berkomunikasi, terutama jika salah satu pasangan tinggal jauh dari rumah karena alasan pekerjaan. Buruknya komunikasi pun bisa membuat sebuah rumah tangga menjadi hancur. Yang ketujuh atau yang terakhir adalah seks. Seks jelas penting dalam kehidupan pernikahan. Tanpa seks semuanya akan menjadi hambar. Daripada hidup seperti itu, kebanyakan orang akhirnya memutuskan untuk bercerai. Nah, berikut ini salah satu alasan besar penyebab terjadinya perceraian saat pandemi. Contohnya pada kasus yang terjadi di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Pada masa pandemi COVID-19 dan menuju new normal tercatat mengalami peningkatan sebesar 48 kasus perceraian. Objek penelitian berupa data kasus perceraian bulan Maret sampai bulan Juni 2020. Hasil penelitian menemukan bahwa secara umum penggugat perceraian merupakan perempuan yang memiliki karakteristik berusia muda, berpendidikan rendah, tidak bekerja, usia perkawinan kurang dari 5 tahun, dan baru memiliki 1 anak. Faktor yang melatar belakangi pasangan suami istri bercerai adalah faktor ekonomi. Lebih lanjut, program yang dapat dikembangkan berdasarkan hasil penelitian yaitu perlu ada sosialisasi yang intens tentang persiapan kehidupan berkeluarga bagi calon pasangan muda, khususnya dalam aspek ekonomi. Hal ini dimaksud agar para pasangan muda yang ingin memulai berkeluarga dapat membangun ketahanan keluarganya yang optimal sehingga mampu mencegah terjadinya perceraian. Kemudian yang terakhir kita akan membahas tentang pendapat poligami. Nah, poligami disahkan oleh agama Islam jika telah memenuhi beberapa persyaratan. Namun belakangan ini ramai orang ingin berpoligami dengan dalil sunnah dan ajaran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal di balik itu semua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki alasan dan manfaat yang belum diketahui khalayak ramai. Menurut lembaga fatwa Mesir, Dar al-Ifta, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki alasan untuk menikah lebih dari 4 yang tentu bertentangan dengan Quran Surah An-Nisa ayat 3. Alasan itu, pertama, faktor sosial seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dinikahi Sayyidatina Khadijah Al-Kubra. Lalu pernikahannya dengan Saudah binti Zam'ah yang berstatus janda anak 4 adalah dengan tujuan mencarikan ibu pendamping yang bisa mengurus keempat anak tersebut. Pernikahan Rasul dengan Hafsah binti Umar bin Khattab adalah untuk menghormati Umar sahabatnya. Kemudian pernikahannya dengan Zainab bin Khuzaimah adalah untuk mengayomi Zainab yang ditinggal syahid suaminya saat perang Uhud. Sementara itu, menikahi Ummu Salamah adalah lantaran ia ditinggal wafat sang suami sementara ia memiliki banyak anak. Tentu saja alasan ini bukan untuk memenuhi hawa nafsunya sendiri. Pertanyaannya, apakah laki-laki di zaman sekarang menjadikan itu sebagai alasan untuk berpoligami sebagaimana alasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan, atau karena hawa nafsu semata? Itu pendapat saya, dan mungkin itu sebagai akhir dari pembahasan kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.